Direct Manipulation, atau DM, adalah gaya interaksi di komputer yang membuat pengguna bisa langsung berhubungan dengan objek di layar. Kalau dulu komputer hanya berbasis teks, maka dengan DM pengguna bisa langsung klik, drag, atau pilih objek yang terlihat. Itulah mengapa DM juga sering disebut sebagai Point and Select Interface. Awalnya, DM melibatkan perangkat seperti mouse, trackball, atau layar sentuh. Visual grafis sangat berperan dalam mempermudah interaksi ini. Contoh penerapan Direct Manipulation bisa kita lihat di banyak aplikasi, misalnya Flight Simulator, video game, aplikasi CID untuk desain, database visual, sampai sistem manajemen gudang dan pemesanan tiket pesawat. Bayangkan kamu mengendarai mobil. Saat ingin belok kiri, kamu cukup memutar setir, dan langsung terlihat hasilnya di jalan. Itulah Direct Manipulation, aksi yang kita lakukan langsung terlihat hasilnya. Kalau mengemudi harus pakai perintah teks, misalnya ketik, bel 0 ke kiri, pasti repot sekali. Sejarah DM dimulai dari tahun 1963 lewat Sketchpad karya Ivan Sutherland di MIT. Ini adalah salah satu sistem komputer pertama yang menggunakan interaksi visual. Lalu tahun 1964, Douglas Engelbart dan William English menciptakan mouse pertama. Inilah awal mula interaksi, klik dan geser, yang kita kenal sampai sekarang. Kemudian, Xerox pada tahun 1981 dengan produknya Xerostar menjadi pionir dalam menghadirkan DM di komputer pribadi. Tampilan desktop dengan ikon, folder, dan jendela aplikasi yang kita kenal sekarang, berawal dari sini. Jadi, Direct Manipulation adalah pondasi dari cara kita berinteraksi dengan komputer modern. Mulai dari mengklik ikon di desktop, mengetik di word processor, sampai drag and drop file. Setelah Xerox memperkenalkan Direct Manipulation, perusahaan lain mulai mengembangkannya lebih jauh. Tahun 1982, Apple meluncurkan Lisa Desktop. Di sini kita sudah bisa melihat fitur-fitur yang familiar, seperti menu cut, copy, paste, clipboard, dan ikon tempat sampah. Semua ini membuat interaksi dengan komputer jadi lebih natural. DM juga bisa digabung dengan gaya dialog lain. Misalnya dalam aplikasi bisnis, pengguna bisa langsung drag data, klik ikon kontrak, atau mengirim ke printer hanya dengan memilih ikon. Jadi, tidak perlu lagi mengetik perintah panjang. Contoh lain adalah aplikasi jadwal dan kalender di komputer. Kita bisa klik tanggal, drag untuk membuat janji, atau mengatur jadwal hanya dengan visual grid. Ini jauh lebih mudah dibandingkan sistem berbasis teks. Seiring perkembangan teknologi, tampilan DM menjadi lebih modern. Misalnya di macOS dengan antarmuka yang lebih berwarna, ikon yang realistis, dan fitur drag and drop yang lebih halus. Kemudian, DM berkembang ke aplikasi yang lebih kompleks, seperti desain grafis, animasi, dan pemodelan 3D. Contohnya, software 3ds Max memungkinkan kita memutar objek, mengganti warna, atau mengatur tekstur hanya dengan klik dan geser. Bahkan untuk membuat wajah 3D, kita bisa langsung memanipulasi bentuk mata, hidung, atau mulut, dan langsung melihat hasilnya secara real-time. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana Direct Manipulation berevolusi dari sekadar klik ikon sederhana, hingga menjadi teknologi canggih untuk desain, animasi, dan pemodelan modern. Direct Manipulation memiliki beberapa properti penting. Ini termasuk visibilitas objek yang sedang kita kerjakan, memungkinkan pengguna untuk melihat semua yang mereka interaksikan. Memungkinkan tindakan yang cepat dan dapat dibalik, jadi kita bisa membuat perubahan dengan cepat dan membatalkannya jika perlu. Yang paling penting, Direct Manipulation menggantikan perintah yang rumit dengan tindakan intuitif yang dapat dilakukan langsung pada objek yang sedang dikerjakan. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh antarmuka desktop. Misalnya, pada antarmuka, Houseplans, menunjukkan bagaimana ikon untuk file, pengeditan, dan operasi sistem diatur di layar. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk membuka, menyimpan, dan menutup file dengan kontrol visual yang sederhana. Begitu juga dengan Microsoft Word 9, yang menyediakan antarmuka yang bersih dan mudah digunakan, di mana semua alat yang diperlukan terlihat dengan jelas. Perangkat lunak ini menampilkan dokumen, alat, dan pengaturan lainnya dalam tata letak yang jelas, memudahkan kita untuk bekerja pada proyek. Selanjutnya, mari kita lihat contoh antarmuka desktop yang lebih lama. Di sini, terdapat file kabinet untuk mengorganisir dokumen dan folder. Anda dapat dengan mudah membuka, menyimpan, atau menutup file, sehingga memudahkan pengelolaan pekerjaan Anda. Keuntungan Direct Manipulation, mudah dipelajari dan diingat. Misalnya, ketika kita menggunakan aplikasi seperti drag and drop,
kita langsung tahu cara menggunakannya karena tampilannya sangat intuitif. Langsung, WYSIWYG, what you see is what you get. Semua yang kita lihat di layar langsung mencerminkan hasil dari tindakan kita. Misalnya, ketika kita mengubah ukuran gambar, kita bisa langsung melihat hasilnya. Fleksibel, bisa dengan mudah membatalkan atau mengubah tindakan yang baru saja dilakukan, seperti menghapus teks yang baru saja diketik tanpa kesulitan, memberikan konteks dan umpan balik visual instan. Sebagai contoh, saat kita menggambar di aplikasi, kita langsung melihat perubahan di layar, memberikan umpan balik langsung mengenai apa yang sedang kita lakukan. Memanfaatkan penggunaan isyarat visual spasial manusia. Misalnya, ikon-ikon di desktop membantu kita dengan cara yang alami, seperti mengklik gambar untuk membuka aplikasi. Lebih sedikit terjadi kesalahan. Misalnya, sistem desain yang jelas dan konsisten mengurangi kemungkinan kesalahan pengguna. Kerugian direct manipulation, tidak menjelaskan diri sendiri. Misalnya, kadang kita tidak tahu apa fungsi dari sebuah ikon hanya dengan melihatnya. Kita perlu label atau penjelasan. Dapat tidak efisien. Kadang, interaksi langsung dengan ikon atau objek bisa lebih memakan waktu daripada hanya mengetikkan perintah. Mungkin sulit untuk mendesain ikon yang mudah dikenali. Kadang, membuat ikon yang jelas dan mudah dipahami oleh semua orang bisa menjadi tantangan, terutama jika ikon tersebut harus menggambarkan berbagai fungsi. Penggunaan ikon bisa memakan banyak ruang pada layar, sementara teks bisa lebih padat dan jelas. Penggunaan interface dialog manipulation. Interface ini dirancang dengan gaya dialog yang menggunakan tombol fungsi yang cocok untuk pengguna dengan karakteristik berikut. Psikologi pengguna yang terdiri dari pengguna yang memiliki sikap negatif, motivasi rendah, kemudian pengetahuan dan pengalaman yang terdiri dari kemampuan mengetik yang rendah, pengalaman sistem yang moderat, pengalaman tugas yang moderat hingga tinggi, pengalaman aplikasi yang moderat, penggunaan sistem lain dengan frekuensi tinggi, literasi komputer yang rendah, kemudian karakteristik pekerjaan dan tugas yang terdiri dari frekuensi penggunaan yang rendah, pelatihan moderat, penggunaan yang bersifat diskresioner, bebas, tingkat pergantian pekerjaan yang tinggi, kepentingan tugas yang rendah, struktur tugas yang rendah. Contoh, misalnya, seorang pengguna yang baru pertama kali mencoba aplikasi dan tidak terbiasa dengan komputer mungkin memiliki tingkat literasi komputer yang rendah dan pengalaman mengetik yang terbatas. Oleh karena itu, desain interface yang menggunakan tombol fungsi dengan pilihan yang jelas dan sederhana akan lebih mudah dipahami dan digunakan oleh mereka. Untuk menciptakan antarmuka yang efektif, desain harus konsisten dengan model yang baik, mudah dipahami, dan mengutamakan pengalaman pengguna. Pilih desain ikon yang jelas dan familiar, serta pastikan setiap ikon memiliki nama atau penjelasan yang mendukung fungsinya. Desain yang baik akan meningkatkan interaksi pengguna dengan sistem, sehingga mereka lebih cepat dan nyaman dalam menggunakannya. Tampilan antarmuka desktop yang lebih baik dapat memudahkan pengguna dalam mengenali ikon-ikon yang ada. Sebagai contoh, ikon pada tampilan pertama, poor, tidak jelas dan sulit dipahami. Sebaiknya, setiap ikon diberi label atau nama yang jelas, seperti pada tampilan kedua, improved. Dengan demikian, pengguna bisa lebih cepat mengenali fungsi dari setiap ikon. Misalnya, magnify untuk memperbesar layar, atau draw untuk menggambar. Ada dua strategi jendela yang bisa digunakan, yaitu tilet dan overlapped. Pada tampilan tilet, setiap jendela ditampilkan dengan rapi dan tidak saling menutupi. Sementara pada tampilan overlapped, jendela saling tumpang tindih. Pilihlah strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna untuk memudahkan akses dan pengelolaan informasi. Seiring berjalannya waktu, desain ikon telah berkembang melalui 4 tingkat abstraksi yang berbeda. Di masa kini, ikon-ikon lebih mampu menggambarkan ide atau konsep dengan cara yang lebih jelas dan mudah dipahami, seperti ikon mobil yang menggambarkan kendaraan dengan cara yang lebih sederhana dan langsung. Dalam desain ikon, penting untuk menghindari penggambaran detail yang berlebihan. Contohnya, pada desain jam dengan angka yang lebih sedikit lebih mudah dipahami daripada jam dengan angka yang penuh dan detail. Desain ikon yang baik harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas, seperti ikon yang menunjukkan status pekerjaan yang sedang dilakukan. Sebuah ikon yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dalam proses bisa lebih efektif jika dilengkapi dengan penjelasan atau nama yang jelas. Tabel ini menunjukkan perbandingan antara simbol abstrak, konkret, dan simbol yang diusulkan untuk referensi tertentu, seperti ikon untuk panggilan telepon atau pengaturan volume. Simbol yang lebih konkret seringkali lebih mudah dipahami oleh pengguna. WIMP adalah singkatan dari window, icon, menu, dan pointer,
yang merupakan unit interaksi pengguna dengan komputer tanpa menggunakan teks. Contohnya, saat Anda menggunakan mouse untuk mengklik ikon di layar komputer, Anda berinteraksi dengan sistem menggunakan elemen-elemen ini. Di gambar pertama, kita melihat dua konsep teknologi yang berbeda. Di sebelah kiri, ada gambar tentang mobile computing, yang melibatkan perangkat seperti ponsel, jaringan nirkabel, dan terminal multimedia. Ini menunjukkan bagaimana kita bisa mengakses informasi kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat mobile. Sementara itu, di sebelah kanan, ada gambar ambient rooms dan cooperative buildings, yang menggambarkan ruang kerja atau lingkungan yang lebih canggih dengan teknologi yang mendukung kolaborasi dan kenyamanan. Pada gambar berikut, kita melihat sebuah kaca mobil yang menampilkan informasi langsung. Bayangkan jika berbagai informasi kendaraan dan data lainnya bisa ditampilkan langsung di kaca depan mobil, menggantikan instrumen tradisional yang biasanya ada di dashboard mobil. Selanjutnya, ada gambar lain yang menunjukkan tampilan informasi di kaca mobil, di mana ada petunjuk arah dan peringatan yang ditampilkan langsung di kaca mobil. Ini memberi pengemudi kemudahan untuk melihat informasi tanpa harus menoleh ke layar lain. Pada gambar lainnya, kita bisa melihat mesin pemesanan tiket dan vending machine. Mesin-mesin ini memudahkan kita untuk membeli tiket kereta atau makanan dengan cara yang cepat dan mudah. Gambar selanjutnya menunjukkan perangkat VR, yaitu Virtus Pair, yang memungkinkan penggunanya untuk bergerak di dunia virtual. Perangkat ini memberikan pengalaman interaktif dan imersif yang menyenangkan. Ada juga gambar tentang tampilan layar sentuh canggih yang digunakan dalam lingkungan kerja atau pendidikan. Teknologi seperti ini memungkinkan orang berinteraksi dengan layar besar menggunakan tangan atau alat khusus. Terakhir, kita melihat gambar yang menunjukkan perangkat interaktif di ruang rapat. Anggota tim dapat berkolaborasi menggunakan layar sentuh besar untuk menggambarkan ide dan merencanakan proyek bersama-sama. Video game sering menghadapi tantangan dalam desain, terutama dalam memastikan kompatibilitas di berbagai platform dan antarmuka pengguna. Misalnya, perbedaan pada sistem, platform, dan pengontrol memerlukan desain yang disesuaikan. Game harus bisa beradaptasi dengan berbagai kebutuhan pengguna dan perangkat keras untuk memberikan pengalaman yang optimal. Computer Aided Design, CAD, memainkan peran penting dalam merancang model 3D untuk bangunan dan mesin. Proses ini diperluas untuk mencakup pembuatan desain tersebut. Namun, tantangan muncul dalam menjaga konsistensi dan akurasi antara perangkat lunak desain dan proses manufaktur. Di sini, kita melihat contoh model 3D dari sebuah bangunan dan model CAD yang digunakan dalam rekayasa. Antarmuka 3D alami semakin penting dalam game dan interaksi pengguna. Antarmuka ini, seperti yang terlihat dalam contoh, menawarkan pengalaman yang lebih kaya, memudahkan interaksi dengan lingkungan digital. Di sini kita membandingkan antarmuka game 2D lama dengan versi 3D modern, yang menunjukkan betapa lebih imersif dan menarik desain 3D. Antarmuka sosial dengan 3D sangat kuat jika dirancang dengan baik. Desain 3D yang realistis dan detail tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga membuat sistem terasa lebih alami dan intuitif. Contoh di sini menunjukkan antarmuka 3D yang memadukan lingkungan virtual dengan fitur realistis, menjadikan interaksi lebih dapat dipercaya dan menarik. Electronic Performance Support System, EPSS, adalah alat canggih yang dirancang untuk membantu pekerja secara langsung dengan memberikan informasi di lingkungan mereka. Sistem ini dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. Di industri penerbangan, aplikasi AR dan teknologi wearable membantu dalam pemeliharaan sistem yang kompleks, seperti perbaikan pesawat. Gambar ini menunjukkan seorang pekerja yang menggunakan perangkat yang dipasang di kepala untuk mendapatkan informasi dan instruksi secara langsung, yang membuat proses pemeliharaan lebih efisien dan aman. Kita melihat dua jenis interaksi yang menggambarkan konsep direct manipulation. Di bagian atas, terlihat dua orang yang berkomunikasi melalui video call, yang menunjukkan penggunaan media elektronik untuk interaksi. Ini menggambarkan bagaimana direct manipulation memanfaatkan interface digital yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan objek atau informasi. Di bawahnya, terlihat gambar orang yang bekerja dengan dokumen kertas dan juga seorang pekerja yang sedang melakukan pekerjaan fisik, yang menggambarkan perbedaan antara dunia fisik dan digital. Berikut adalah konsep virtual workbench, meja kerja virtual, yang menggunakan teknologi pelacakan elektromagnetik dan eye tracker untuk memungkinkan interaksi langsung dengan objek virtual. Teknologi ini memberikan umpan balik yang realistis kepada pengguna melalui force feedback, yang memungkinkan pengguna merasakan objek virtual di dunia digital. Ini adalah contoh nyata dari direct manipulation, di mana pengguna dapat berinteraksi langsung dengan objek melalui teknologi canggih. Berikutnya adalah Phantom, teknologi haptik yang memungkinkan pengguna merasakan objek digital melalui umpan balik sentuhan. Dengan perangkat ini, pengguna dapat melakukan interaksi langsung, direct manipulation,
dengan objek di dalam ruang virtual, seolah-olah objek tersebut nyata dan dapat dirasakan secara fisik. Konsep direct manipulation di sini sangat terasa karena pengguna dapat menyentuh dan berinteraksi dengan objek virtual secara langsung. Di slide ini, kita melihat Palm Pilot, salah satu perangkat mobile pertama yang menggunakan antarmuka berbasis sentuhan. Palm Pilot adalah contoh penerapan direct manipulation dalam perangkat mobile, di mana pengguna dapat langsung berinteraksi dengan objek di layar menggunakan jari mereka. Dengan perangkat ini, pengoperasian perangkat menjadi lebih intuitif, memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengelola aplikasi hanya dengan sentuhan. Di slide ini, terdapat dua perangkat yang dirancang untuk menggantikan kertas dengan cara yang digital. Crosspad dan Rocketba memungkinkan pengguna untuk menulis langsung pada layar atau permukaan digital dan menyimpan tulisan mereka dalam format digital. Ini adalah contoh direct manipulation dalam konteks penulisan, di mana pengguna dapat langsung berinteraksi dengan media tulis tanpa perantara, seperti halnya menulis di kertas. Teknologi electronic paper atau kertas elektronik memungkinkan tampilan digital yang menyerupai kertas fisik, seperti yang terlihat dalam gambar ini. Pengguna dapat berinteraksi dengan kertas digital ini seolah-olah mereka sedang menulis atau membaca koran biasa. Namun semuanya terjadi dalam dunia digital. Ini menggambarkan penerapan direct manipulation dengan media yang lebih dekat dengan pengalaman fisik, memungkinkan interaksi langsung dengan informasi. Di slide ini, kita melihat contoh perangkat wearable computers atau komputer yang dapat dikenakan. Dalam konteks direct manipulation, perangkat ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan teknologi melalui pakaian atau aksesori yang dikenakan, seperti kacamata atau perangkat lain yang terpasang di tubuh. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya digunakan dengan alat terpisah, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan interaksi yang lebih langsung dan alami. Dalam konteks desain rumah masa depan, teknologi seperti smart home akan memungkinkan pengendalian langsung, direct manipulation, atas berbagai perangkat di rumah. Pengguna bisa berinteraksi langsung dengan sistem rumah seperti pencahayaan, suhu ruangan, hingga pengaturan keamanan melalui perangkat digital yang mudah dioperasikan, seperti yang terlihat pada rumah Bill dan Melinda Gates. Di kantor masa depan, konsep paperless office akan menjadi hal yang umum. Di sini, direct manipulation digunakan untuk berinteraksi dengan berbagai perangkat digital tanpa menggunakan kertas. Pekerja dapat langsung memanipulasi data, file, atau bahkan berkomunikasi menggunakan perangkat interaktif yang memaksimalkan gaya dialog direct manipulation, membuat pekerjaan lebih efisien dan dinamis. Seiring waktu, kita melihat perubahan dalam cara manusia berinteraksi dengan teknologi, dari alat sederhana hingga mesin canggih. Direct manipulation hadir dalam bentuk teknologi yang memungkinkan interaksi langsung dengan perangkat, seperti komputer, smartphone, atau robot. Dengan semakin majunya teknologi, manusia tidak lagi hanya menggunakan alat, tetapi dapat berinteraksi dengan cara yang lebih alami dan langsung, seperti yang terlihat pada perkembangan desain dari tool hingga substitute oleh mesin. Teknologi robotik di masa depan akan semakin mengutamakan direct manipulation. Robot masa depan, seperti yang terlihat pada gambar, akan dapat berinteraksi langsung dengan manusia, memberi respon terhadap perintah, dan mungkin menggantikan beberapa tugas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan perkembangan di mana manusia tidak lagi hanya mengendalikan perangkat, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan mesin yang lebih pintar. Dengan penekanan pada direct manipulation, manusia tidak hanya mengendalikan perangkat, tetapi berinteraksi secara lebih intuitif dan langsung. Ini mencerminkan bagaimana perkembangan teknologi membuat interaksi dengan sistem komputer semakin alami dan mudah diakses.